Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dengan Pak Fajar ya Pak ya. Ya, Saya perkenalkan dahulu saya di Muhammad kami CGPA datang dan kita usahakan dengan ya, Pak Fajar. Saya minta waktunya Pak ya. boleh. Karena terkait dengan Silakan. jadi saya ada beberapa pertanyaan Pak Fajar. Boleh. Terkait tentang kasus selama etika. Kalau boleh tahu, selama ini bagaimana Pak Fajar mengidentifikasi kasus-kasus yang dilakukan kalau ada. Maksudnya ya pertanyaan dari Ibu, hanya kita membahas pengambilan putusan. Jadi tadi pertanyaan identifikasinya atau mengenalinya ya masalah. Tentunya kalau saya melihat konteksnya dulu, apakah benar-benar atau benar salah rujukan moral. Nah, semuanya di dalam konteks kepentingan. Jadi kita lihat dulu konteksnya apa. Kalau memang perlu bukan kebetulan berkaitan moral ya, tapi kalau bukan moral ya, jangan. Ya. Terus selama ini bagaimana sih Bapak menjalankan penanggulangan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus ya, sebelumnya itu ada kepentingannya kalau benar, kalau kamu mengambil nilai kebajikan. Ya, tentunya dalam pengambilan dia bahkan dia kita lihat adalah kepentingannya. Sebagai contoh saja ya, ini misalnya ada seorang guru adalah narasumber dalam IMP yang pertama waktu mana dia juga pengajar. Nah, tentunya kedua itu punya kepentingan yang sama-sama penting ya. Kalau dia tidak hadir langsung dari IMP, kegiatan ini akan tidak dilaksanakan. Jika dia tidak mengajar, maka nanti anak-anak juga kemana gurunya. Aku tujuannya penting, maka kita sebagai pimpinan harus bijak mengambil keputusan sesuai dengan urgensinya. Jangan sampai seorang lagi pangkat, dua-duanya langsung akan. Caranya dengan apa? Ya dengan mencari solusi. Maka pelatih dipegang oleh DPK atau dipegang oleh pejabat, lain tetap pembelajaran doang. Dan BMP-nya sudah punya. Iya, keduanya berjalan. Oke Pak Fajar, contohnya ya, ada dua posisi. Benar ya, mengajar juga benar, hadir di Iya, ada sambil jawabnya, iya betul. Jadi diusahakan semuanya jalan. Diusahakan win-win solution. Terus prosedurnya bagaimana? Oke, kalau saya ya yang pertama, ya dulu kasusnya itu bersinggungan dengan nilai kebajikan atau tidak. Ya, baru. Kemudian kita lihat siapa yang terlibat di dalamnya, ya. Apakah guru kita atau posisinya. Kemudian menunjukkan data yang sedang terjadi atau faktual. Ya. Kita lihat dulu siswanya yang mana, kenapa ujiannya yang mana, jamnya berapa, bukan tidak, sama dengan tidak. Kalau memang terjadi waktu yang lama, maka di situ dilema. Kemudian kita analisis ya, sesuai paradigma ya. Apakah individu dan kelompok nantinya, apakah siap PSK atau kebenaran ya basis ya kan, atau kepentingan jangka pendek dan kita lihat dulu. Dan juga prinsip dalam
mengambil keputusan ya. Dan kemudian memperhatikan juga 9 langkah pengambilan keputusan. Terakhir sekali adalah refleksi keputusannya apakah sudah tepat. Jika sudah dianggap tepat, maka laksanakan. Kami kira itu loh. Nah, terus kemudian apa saja Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, harus pengambilan keputusan sesuai dengan nilai kebajikan universal, ya. Dan juga jangan menyisakan hal-hal di kemudian hari. Artinya kita mengambil keputusan hari itu betul-betul terbaik bagi sang guru, bagi sang anak tadi ya, dan jangan sampai nanti anaknya ketinggalan pelajaran. Jangan sampai nanti narasumbernya bermasalah karena tidak sempurna menyampaikan informasi. Jadi prinsip-prinsip universal pelajaran itu tetap dipakai, ya harus clear, tidak ada masalah yang ditinggalkan di dalam. kalau tantangan di dalam pengambilan keputusan ketika sudah baik itu. Oke, tentunya nilai MTK ini dikatakan sulit yang mudah, tidak mudah sulit, karena pandai-pandai itu adalah memahami konteks pengalaman. Ya, yang pertama itu lihat dulu pihak yang terlibat di dalam siapa saja. Bisa guru, bisa anak, bisa anak-anak, ya bisa instansi dengan instansi, bisa apa namanya kepala sekolah dengan instansi, bisa guru dengan instansi, dan lain-lain. Jadi kita lihat prakteknya siapa yang terlibat di situ. Kemudian jangan lupa dimusyawarahkan untuk memutuskan kesepakatan. Jangan sampai sepihak saja. Jadi duduk masalah dijelaskan. Kira-kira apa sih solusi terbaik yang bisa disampaikan dari kedua belah pihak, ya kan? Kemudian yang terakhir adalah memutuskan, memilih dan memilah apa putusan yang akan kita ambil yang terbaik. Jangan sampai nanti saya sampaikan menyisakan permasalahan. Jadi tantangan terlalu panjang, tapi kita berusaha untuk mencari solusinya. Jadwal Pak, kala atau tidak Pak ada waktu atau Ya. Jadi untuk beberapa kasus banyak ya apa namanya metode atau cara yang digunakan pimpinan kepala dalam menyelesaikan konflik, baik dilema atau kehidupan moral. Ada yang secara berkala, tapi bagaimana dilema itu harus diputuskan sesegera mungkin, karena jangan sampai nanti, karena momentum itu penting, jangan sampai kasusnya sudah berlalu, tapi keputusan belum dibuat. Nah, jadi akhirnya tidak relevan lagi ya. Artinya keputusan itu dibuat sesegera mungkin, ya supaya ada hasil yang bisa kita laksanakan sehingga berencana. Kalau saya per kasus itu masalah ini sebenarnya ya biasanya biasanya tuh masalah itu kan apa namanya hari ini misalnya kan belajar tiba-tiba ada kabar kan buat itu segera menjadi abstrak akhirnya dengan mengatur keputusan tetap ngajar atau fungsi modifikasi kita. Nah, itu kita harus berpuas, kita harus membuat keputusan, tidak mungkin menggantung dia sampai di lupa. Yang pelaksanaannya ada ya, seperti yang saya sampaikan tadi kan, tentunya kita perlu melibatkan siapa saja di dalam konteks permasalahan. ya Kalau kebetulan seperti yang saya jelaskan tadi, kan ada guru, sebagai narasumber dan siswa, nah, kan pihak kedua pihak itu yang ada kita cari, kita libatkan. Kalau antara instansi dan guru berarti ada
benar dan jadi kalau membantu ya sesuai dengan konsep kasusnya ya seberapa luas kasus itu melibatkan banyak orang harus 10 orang. Kalau hanya izin saja ya cukup kepala sekolah dulu ya dan itu melibatkan guru piket kan sudah cukup. Jadi tergantung kepada kasusnya itu ya konteksnya. Jadi pandai-pandailah mengambil keputusan sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi kontekstual kan kontekstual penting gitu. Kemudian diterapkan Kak pelajaran yang bisa Ya, kami pikir dalam pengambilan keputusan dilema ini atau keputusan sangat baik sekali ya kalau kita mampu mengetahui, memahami dan bahkan melaksanakan ya, dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah, membantu kita ya untuk mengidentifikasi dengan pemikiran yang matang. Ya, kita berlatih dengan hati. Kemudian konteks masalah dan pelibatan pihak lain itu kita bisa berkolaborasi dengan pihak lain dalam menyelesaikan masalah. Kemudian dapat juga memperhatikan kepentingan dan pihak agar tidak ada gejolak di kemudian hari. Setiap masalah kalau bisa diselesaikan, jangan ditunggu lama-lama menjadi masalah yang besar. Ya, menjadi masalah baru. Upayakan sebisa mungkin dengan pembelajaran kemudian ini kita lebih ahli berusaha dan ujung-ujungnya untuk kebaikan Tuhan. Kami kira itu. aja itu sudah selama apa ya sudah kemudian sudah dikeluarkan di kegiatan Baik, semoga lancar Bu ya. Ya, sama. Salamat po ba iya, selamat ya. Iya, iya, iya. Cak mana kabarnya? Ini, Yuli? Iya. Iya. Jadi 17 tahun Pak. Perkenalkan saya diri, saya guru SMP 1 Satunya Tuhan. Saya TGP angkatan 11 kebetulan kami ada tugas dan tugas di model 3.1 pilihan keputusan. Jadi ini kami bersama orang yang ini dilema etika. Nanti ini bukan ada dilema etika. Jadi aku saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait itu kan. Selama ini sukanya membantu ya beberapa. Jadi aku ini kan ini kan bagaimana sih pun kasus yang merupakan dilema etika sekolah kan banyak ya kasusnya kasusnya siswa kebanyakan ke siswa disiplinan ya terus disiplin waktu, disiplin pakaian banyak kan ya terus ada lagi disiplin tuh kehadiran itu yang kadang-kadang membuat dilema yang kadang-kadang buat ibu sukar memutuskan biasanya kan kami ini ketika dalam satu kelas itu jam istirahat kan sering curhat masing-masing bu aku nih ini adik kelas itu ini sering kan dengan mereka ketika kumpul jam istirahat pasti curhat masalah anak kan ketika yang baru naik kira-kira Doni cain oh iya nih memang dari ini Doni sering hadir gitu kan ini yang masalah etika tadi kadang-kadang yang menyebabkan kadang-kadang sulit mengambil keputusan satu sisi gitu pengen
bela dia supaya dia tidak jatuh kan. Satu sisi lagi kadang-kadang kita bela dia jadi manja. Jadi sesuatu katanya bener lah tadi, dua sisi yang perlu kita kadang-kadang kita perlu kita selamatkan. Jadi dua-duanya Bu ya. Jadi saya sifatnya lama itu tidak merugikan saya, terus bermanfaat untuk orang lain, kenapa tidak kita begitu? Jadi cara identifikasi bisnis itu pertanyaan selama itu bisa dibantu, ya kenapa tidak kan untuk orang lain? Selama itu akan menguntungkan dia kan, kita nggak tahu nasibnya. Oke sekarang dia nakal, nanti mungkin dia ketemu dengan lingkungan yang baik, mungkin dia akan berubah. Kalau kita langsung cut, kita putuskan berhenti kan lah ya. Dia putus sekolah kan, terus putus sekolah menyebabkan dia masalah-masalah yang lain di lingkungan kan. Mungkin dengan kita selamatkan, oke kita setahun ini kesal sama dia kan, mungkin kami kaburin, oh ibu nih keputusan menyebabkan dia manja, mungkin nggak hadir kok dibela-belain, hadir diselamatkan kan. Itu kan sekarang pembelajaran sekarang kan berpihak pada siswa, berpihak pada anak, jadi kita harus memahami bahwa anak itu butuhnya apa kan. Ya kalau tahun-tahun kemarin zaman-zaman ibu sekolah kan banyak guru nih otoriter ya, langsung kan. Sekarang kan kita harus merubah paradigma, merubah mindset bahwa kedepannya sekarang ini bukan teacher center sekarang kan, student center. Jadi anak di atas ya, kepentingan anak adalah segalanya. Jadi mulai apapun harus dilihat dulu maunya anak apa, Kemudian Bu, kalau selama ini tuh bagaimana Ibu menjalankan bisnis sekolah ini? Apalagi kalau misalnya terutama kasus-kasus yang itu benar sama benar. punya pendidikan lagi ini benar, yang ini juga benar. contohnya kalau spesifiknya kayak apa, kehadiran siswa, kehadiran guru, disiplin siswa, disiplin guru atau gimana? Kedisiplinan siswa aja, Siswa yang suatu masalah yang biasa itu ya. Karena rata-rata kalau memang kan kita kan menentukan kenaikan itu kan berdasarkan persentase kehadiran. Jadi kan ketika kita lihat semester 1 dia hampir berapa persen tidak hadir kan kita sudah panggil, sudah wanti-wanti orang tuanya. Ketika pembagian rapat semester 1 kan, biasanya kalau kami ada kegiatan orang tua yang mesti ngambil rapor. Ketika mereka di depan ada kurang lebih waktu 5 menit, gurunya curhat sama wali murid, gimana anaknya, kehadirannya ini, penyebabnya apa gitu kan. Nanti kita kasih kesempatan, Bu, oke semester ini kami memaklumi masih ada waktu di semester kedua. Kalau ibu anaknya pengen berhasil, tolong kerjasamanya. Karena kan jam sekolah sedikit, di waktu di sekolah sedikit, maka kerjasama. Waktu di rumah lebih banyak. Dari ibu bangun pagi sampai tidur malam lagi kan. Nah, jadi komunikasi ibu atau bapak di rumah tuh lebih banyak waktunya dibanding kami di sekolah. Jadi masih ada waktu Bu untuk memperbaiki anak ini. Mudah-mudahan semester depan berubah dan hasil ujung-ujungnya nanti baik gitu kan. Kita sekarang mengutamakan sikap ya, bukan mengutamakan nilai kan. Sekarang nih nilai itu sudah nomor 2 nih, karakter anak. Memang tapi karakter tuh bukan instan ya, perlu waktu. Itu kalau di semester 1 sudah kita ingat ke kehadiran tadi. Nah ketika semester 2 masih bermasalah, tetap kita selamatkan ya, apalagi dia posisinya di kelas ini ya, kayak kelas 5, kelas 4 kan. Tidak mungkin lah tidak kita naik ke ya, bukan kurikulum merdeka tidak naik ke, bukan ya, tapi kita ada kriteria menaikkan anak kelas itu kan harus kehadiran berapa persen ya, kehadiran 70% akan anak tidak naik karena apa, jumlah kehadiran, nilainya, tugas-tugasnya kan, dan sebagainya. Tapi ketika kita lihat dia itu sudah pas ilmu, badannya besar kan, nah kadang-kadang memang kesel ya,
Ibu ini kayak katanya ketika kami rapat ya biasanya semester akhir ketika penentuan kenaikan kelas biasa kami ada rapat kenaikan kelas. Nah di rapat itu dari kelas 1 sampai kelas 6 kita sebut ke anak-anak calon yang nggak naik kelas. Di situ masih ada yang masih bisa dipertahankan, ada yang nggak bisa dipertahankan, kan? Nah, kita ketika tidak bisa mempertahankan itu jenguk lagi. Ini sudah besar, kalau nggak naik pasti berhenti. Ujung-ujungnya putus sekolah, kan? Nah, kita nggak mau, kan? Putus sekolah tadi. Kemudian lagi terlihat masa depan anak. Kalau dia putus sekolah, sedia pula dia kaget. Terus catatan kita kan putus sekolah. Dunia masih harus diselamatkan kan, lebih baik kita selamatkan ketika dia masih di SD, kan kita selamatkan ketika dia masih SMP, walaupun di SMP kan bukan masalah itu lagi kan, tapi setidaknya kita punya naluri ya, saya wanita, terus kita punya anak, punya keponakan dan lain-lain kan, seandainya dia tidak dinaikkan putus sekolah, berhenti ya, masa depannya cak mana, mungkin jadi pengangguran melu anak-anak sang itu kan, nah, jadi lebih baik kita selamatkan dengan segala perjanjian ya. Oh mungkin deh agak dia di tahun depan atau di SMP dia ketemu dengan teman-teman yang baik, lingkungan yang baik yang akan merubah jalan pikirannya, kegiatannya. Kemudian lagi ke depan tidak tahu kan masa depan. Mungkin dia sekarang lagi ya, dari keluarga yang nggak punya nasib anak kan beda-beda. Mungkin ke depannya nasibnya bagus jadi apa? Jadi ada sesuatu yang menyebabkan apalagi tidak merugikan ibu kan sebenarnya kalau ibu naik ke ibu juga tidak rugi, ibu tidak naik ke ibu tidak juga rugi, tapi kita aluri kita tadi ya sebagai apalagi kita punya anak dan punya macam-macam keponakan segala macam, ketika hal tersebut terjadi gimana? Jadi berpikirnya itu sudah lain ya. Apalagi masalahnya anak dan ke depannya paradigma kita bahwa kita tuh harus menyelamatkan anak, tidak menyebabkan putus sekolah dan sebagainya. Kalau prosedurnya biasanya ibu kalau ngambil keputusan biasanya dapat info dari guru kalau ke anak tuh kan. Biasanya di awal-awal anak tuh semester 1 sekarang mereka sudah ribut. Bu, ini tidak bisa macam, badannya besar, Bu, macam mana nih ya, kok biasanya jahat, segala macam. Nah, ke depan ibu, biasanya ibu pakai kunjungi ke kelas. Jika gurunya tidak ada, ibu sering masuk. Ibu cingoknya, ibu, macam mana nih ya, benar tak omongan guru? Salah. Pokoknya tiap bagi rapot, tiap sebelum bagi rapot, tiap istirahat guru tuh selalu curhat. Siswa-siswanya yang mana yang bermasalah, yang nakal, yang tidak galak nulis, yang seminggunya masuknya cuma berapa kali, yang tugasnya tidak selesai kan. Rata-rata guru di sini tahu galau dengan anak yang sudah kelas 4 ini masalahnya, anak-anak ini, kelas 5 anak-anak ini. Biarlah kelas 4, lah kelas 5, nak ujian, jadi SMP malu-malu kena mau sekolah, tidak bisa baca kan itu. Tapi tetap pada akhirnya kita ngedepan ke rasa kemanusiaan, masa depannya. Kalau dikat sekarang nggak naik selesai tadi masalahnya dengan kita, tapi dengan kita karena laporan dulu ibu kan. Ibu tengok dulu, Yoni Napida, ibu tes. Biasanya sering ibu masuk ke kelas, yang anaknya sering dibicarakan di kantor. Jadi kan tahunian, jadi keputusan itu kan tidak boleh informasi keputusan itu dari seseorang tidak boleh ya. Kita harus cari info dari yang lain dan kita sendiri lihat kenyataan terus biasanya kan kita ada surat kita panggil kita kasih masukan ngumpulnya anak ibu cak ini bu tahu dah ibu dengan itu kondisi anak ibu sekarang cak ini jangan nggak tahu tahunya bagus kan dari sekolah dari rumah sekolah sampai sekolah tidak masuk kan atau tidak buat PR, tak tahu anaknya sering tidak buat PR. Maka kita sarankan kita ada forum komite kan, sering kita bicarakan minta bantu bu, tugas anak tuh dibuka di rumah PR anak tuh ditanya bu, anak tuh ada PR hari ini, tulisan anak tuh cak mana? Itu jadi intinya itu masih ada apa namanya itu. Seperti yang verifikasi dari masalahnya tadi. Ya, tidak langsung mengambil keputusan dari info satu info, ibu biasanya mencari info sendiri. Iya, itu sudah masuk ke kalau di Islam materi kami itu yang 4 paradigma 3 prinsip sama 9 tapi prakteknya kayak seperti di lapangannya seperti itu. Ya. Terus bu ini apa namanya hal-hal yang dianggap efektif
Tahun dari semester kedua sudah tahu gitu ini bakal calon nggak naik gue. Nah dari situ kita dari informasi itu biasanya kita sering rapat ya. Keluar beliau ya. Nah, makanya kami cari solusi yang nakal. Kami duduk ke bangku di dekat gurunya. Ketika dia 1, 2, 3 bisa bisa itu tuh ya. Tapi ketika dia lapas 5 kok tidak bisa. Ya. Jadi kita dari informasi itu bukan satu sisi informasi dari guru terus kita cari solusi masih ada waktu. Tolong dikejar sampai titik darah penghabisan ya. Nah sudah dapat titik darah penghabisan kita masih rapat bu. Ketika pengisian rapot mereka yang calon-calon ini biasanya terakhir sekali rapat pun belum diisi. Nah, ketika penyegalan jangan sampai itu nggak naik tadi jangan sampai ada yang tidak berhasil gitu. Kalau tantangannya dari temanya tuh kedepannya tuh kalau nggak berhasil namun sekolah jadi pertaruhannya itu kan ketika di SMP dari sekolah mana anak jadi semacam. Jadi tantangannya itu lebih hasil ke depannya Bu Iya, ya. tapi kadang-kadang ada sampai kelas 6 yang ke tahun kemarin tuh yang sengaja tapi dia gurunya keras ya. Alhamdulillah dia bisa baca sampai terus lulus kelas 6 bisa baca dan tidak bisa lihat. Jadi kadang-kadang satu sisi perlu keras tapi kadang-kadang untuk keras itu kan jadi ya karangan kan dulu kan kalau kita zaman ke sekolah dulu kita kelas dengan anak unggul juga ada apa sedikit main ya masih banyak Kalau misalnya tadi itu apa ibu ada katakanlah atau jadwal seperti itu mengajarkan kesimpulan itu kalau masalah kedisiplinan mungkin langsung ya. Tapi kalau masalah keputusan seperti naik tidak naik gitu ya biasanya kami melalui manggil orang tua dulu manggil orang tua dulu terus diajak komunikasi dan hubungan untuk ada masalah anak ya mungkin dengan bantu orang tua sudah perubahan ya kemudian lagi sudah bantu orang tua kita perikatkan masih ada waktu bu kalau anaknya dibantu kan terus dirapat-rapat sekolah rapat bulanan terus rapat bulanan kalau dibahas masalah anak kamu misalnya jadi ketika sampel itu dia menyebutkan anak tadi kan biasanya kita bahas bersama-sama dan nanti pada keputusan kenaikan kelas rapat kenaikan kelas tapi ketika masih ada waktu selalu kan masih ada waktu kenapa tidak dicoba di kalau misalnya tidak bisa baca kita pribadi yang lain dikasih materi lain dia dikasih materi ke depan dia maju ke depan dikasih materi baca dia pribadi jadi privat ya terus soalnya juga dia tidak dikasih soal berat-berat soal berat-berat kenapa karena dia dikasih mungkin orang lain kan kalau ya pembelajaran diferensiasi jadi mungkin uang juga tiga tapi dia pada fokusnya membaca dulu membaca atau literasi kan awalan segalanya kalau tidak bisa literasi itu namanya yang lain tuh nggak bisa jadi intinya balik ke masalahnya gitu masalahnya langsung tapi kalau masalah keputusan naik tidak naik masalah yang itu kami selalu mengambil keputusan telah bersama-sama dan biasanya membantu kalau di sekolah membantunya guru tempat curhat ya kalau saya pribadi sendiri tidak bisa saya mungkin akan berkomunikasi dengan teman guru yang lain guru senior ataupun guru yang muda juga bisa memberi masukan kan tidak dong ambil suatu keputusan selalu sendiri menjalin komunikasi yang baik keterbukaan ya kan kalau dipendam sendiri tidak selesai terus nanti keputusannya kita ambil bersama-sama juga kolaborasi yang penting jadi kan yang pertama tadi komunikasi yang baik keterbukaan kemudian kerjasama karena kan kita membawa nama sekolah terus satu visi jadi jawaban di luar satu dari sekolah ini jadi kan jawaban dari guru A dengan guru B beda jadi kita sebelum mengambil keputusan kita satukan visi dulu. Jadi jawabannya ini satu keluar dari mulut yang mewakili SDN 17 sekarang. Makasihnya selalu menjadi sekolah Padang, guru Padang. Amin. Terima kasih Bu Lilia. Assalamualaikum.